Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Hakima dari kelas TE2C dengan NIM 431232213 nomor absen 12. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ya, yaitu tugas microcontroller, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat project IoT, yaitu membuat piano dari Arduino. Jadi untuk pianonya sendiri itu kita gimana ya, saya menggunakan Arduino sebagai piano ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, sebelumnya ini saya sudah buat untuk rangkaiannya dan juga untuk programnya. Yang pertama kita kemana dulu ya, nanti kita ke rangkaiannya dulu mungkin. Oke, kita ke rangkaiannya dulu. Yang pertama kita butuhkan itu speaker ya. Speaker itu hal yang paling utama. Nah, kalau nggak ada speaker ya maka tidak akan keluar suara itu. Yang pertama speaker, yaitu speaker dari plus ke kapasitor ya, terus terhubung ke pin 3, terus ke yang main itu perginya ke ground. Nah, mungkin kalau mau pakai ground yang ini juga bisa sih. Terus untuk microcontrollernya kita menggunakan Arduino Nano ya. Oke. Terus kita ke sini, yang ke bawah. Yang bawah itu kita menggunakan push button. Kenapa push button? Karena dia kalau ditekan maka akan langsung kembali, tidak ngunci. Ya, dengan switch atau saklar itu ketika dipencet maka dia akan menekan terus. Jadi kalau dilepas maka dia juga akan tetap pencet. Jadi kita menggunakan button saja biar enak. Jadi kayak piano kan dipencet, kalau dilepas ya dia akan berhenti suaranya. Pun juga sama dengan button, dia ketika dipencet maka akan keluar suara, kalau dilepas maka dia akan hilang lagi suaranya. Itu oke. Untuk yang pertama itu kita dari paling kiri ya, paling kiri sini. Ini untuk posisinya saya sesuaikan dengan apa yang ada di piano. Jadi untuk piano kan C, D, E dan lainnya sampai E ini kan berada di bawah toh. Terus yang ada kres-kresnya ini atau pagar itu berada di atas kan. Nah, saya sesuaikan dengan itu. Yang pertama yang ini apa ya namanya, tangga nada atau keynote lah, gitulah. Keynote, kalau salah ya maaf gitu. Keynote itu C terhubung ke pin 2 dan yang satunya itu terhubung ke ground. Jadi ini memberikan tegangan, terus ini yang satunya perginya ke ground. Ini sebagai kayak beban atau output, bukan output, ini ikutnya input sih, iya input, karena dia akan mengirimkan sinyal. Nah, untuk outputnya itu speakernya ini sebagai output ya. Ini terus J-crash ke pin 4, terus yang satunya ground. Kita langsung main seperti saja. Yang D kita ke 5, terus satunya ke ground. J-crash ke 6, terus yang satunya ke ground. E keynote E yang satu pergi ke pin 7, terus satunya ke ground. Yang pin F itu yang ke atas
ke atasnya 1 ke 8 ke pin 8 ya, ininya ke ground. Terus yang pin F crash ini ke pin 9 yang satunya ke ground. Terus pin G itu ke pin 10 satunya ke ground. Terus pin G crash itu ke pin 11 satunya ke ground. Terus pin A ke pin A, push button A gitu ya, push button A ke pin 12 satunya ke ground. Terus push button A crash ini ke pin 13 satunya ke ground. Terus push button B ke A0 satunya ke ground. Terus ini C, jadi ini kayak tangga nada yang lebih do gitu kan, yang keras gitu kan, ya nggak keras sih, kayak lebih tinggi gitu. Soalnya saya juga kurang paham musik ya, saya pahami mungkin kurang lebih seperti itulah itu ya. Terus ini yang C terhubung ke A1 satunya ke ground, C crash ke A2 satunya ke ground, D ke A3 satunya ke ground, D crash ke A4 satunya ke ground, terus E. Nah, oke, sekarang kan kurang lebih sudah cukup paham ya. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kalau ini kan kalau pertama nggak ada ininya kan, nggak ada angka apa huruf-huruf ini kan. Nah, bagaimana sih cara untuk ngasih hurufnya itu? Kita pencet saja. Terus ini ada 48, ini kita ganti yang seperti akan kita inginkan. Misal kalau kayak not C gitu kepanjangan kita, terus C gitu saja lah, C. Terus ininya jangan lupa centang karena biar keluar. Ini lihat, kalau saya sambungkan sini ya biar kelihatan. Ini kalau centangnya nggak dicentang maka akan hilang, biar centang maka akan kembali ada. Kurang lebih seperti itu, paham ya? Oke, kita lanjut ke programnya. Programnya ini kita mendefinisikan speaker 3 sebagai output ya. Speaker, sorry. Kita mendefinisikan pin speaker yaitu penggunaan pin 3. Terus ini untuk C dan seperti yang lain itu seperti sama yang tadi ya. Itu merupakan sesuai dengan pin yang ada di Arduino Nano ini. Mungkin teman-teman kalau mau diubah-ubah pinnya juga bisa. Nanti tinggal diganti saja untuk pin-pinnya di sini ya. Sesuaiin sendiri, oke. Untuk frekuensi nadanya ini dalam bentuk hertz ya, jadi frekuensi nada, karena frekuensi nada kan itu dalam bentuk angka ya, jadi ini ada 262 dan seterusnya. Ini mungkin nanti bisa disesuaikan menurut kayak apa ya, kutipan referensi baik dari Google atau dan yang lainnya ya, dari website atau apa, untuk frekuensi nada ini kan. Terus ini untuk setup untuk mengatur semua pin nada sebagai input dengan metode pull up. Terus atur pin speaker sebagai output. Nah, ini pin sebagai output ya, ini sebagai output. Kalau yang tadi kan untuk yang ini sebagai input, yang ini sebagai output. Input ini masukan kayak sensor, terus button ini juga untuk input. Untuk outputnya itu speaker. Terus ini untuk fungsi memainkan nada dengan buzzer, fungsi untuk menghentikan nada, terus cek setiap tombol. Terus jadi ada tombol hentikan suara, maka kalau tidak ada yang ditekan maka akan nggak ada suaranya. Display untuk mengurangi bounce effect, untuk mengurangi kayak siapa ya, terbang atau efek, jadi kayak efek itulah. Kita masukin file hacknya. Oh, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu cara dapetin file hack itu gimana ya, jadi kita menggunakan
aplikasi Arduino IDE. Bentar, ini lama banget. Sabar. Nah, ini udah kan, langsung di sketch aja lah tuh. Ini biar saya kasih secara cepat. Kita kopian dari sini. Atau mungkin mau buka filenya juga boleh, kita buka file aja lah, open ya. Dan kalau enggak, yang tadi kita sudah beres ini, yang ini nih kayaknya. Nah, benar. Nah, ini ya. Ini untuk backgroundnya kita sudah ke Arduino ya, sudah benar. Terus kita beri ke sketch, terus export compile binary. Nah, itu nanti akan menghasilkan file hack ya. Ini compile binary ini sudah selesai, kita sudah scan, tidak ada yang error. Nanti akan disimpan ke, misal kita nge-save file ini di mana. Nah, mungkin kalau tidak begitu, simpan ke default. Kalau default itu setiap perangkat berbeda-beda ya, mungkin ada juga yang sama, tapi kan bisa di setting. Kalau biar mudah ya kita save saja lah, save as, mau simpan di mana gitu kan. Terus kalau sudah di save as, nanti kan sudah ada file ino kan. Nah, file ino, sorry, biar enggak keinggrisan gitu kan. Terus export compile binary. Nah, export compile binary ini maka nanti dia kalau belum di export compile itu kan akan ada file ino saja kan. Nah, kalau kita export compile binary maka akan keluar folder itu berisi file hack, terus kayak banyak dan lain-lain gitulah. Bentar, aku kasih contohnya. Seperti ini yang tadi ya, yang piano. Nah, seperti ini. Nah, Arduino ini klik. Nah, file hack. Nah, kita bisa menggunakan file hack ini ataupun ini, tapi biasanya saya menggunakan ini. Benar. Itu sudah dapat file hack kan? Kita tinggal pencet saja sini, terus pencet sini. Ini kita pencet klik kiri, terus klik kanan, terus pencet ke load firmware. Kita klik file hacknya. Ini ya seperti yang tadi ya, jangan lupa tadi. Oke, sudah kan. Terus ini firmware successfully loaded, berarti sudah sukses dimasukkan ke microcontroller ini file hacknya. Kita upload program kita, langsung jalankan saja. Jalan. Sudah sesuai kan, mungkin ya berbeda-beda sedikit lah. Nah, harus dimaklumi karena bukan piano asli, dengan suaranya kurang lebih ya sama. Nah, kita
lebih seperti itu ya untuk rangkaiannya dan juga programnya dan juga simulasinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.